yang part 2. Slide-nya sudah saya share di WhatsApp group, jadi silakan di-download dari sana. Karena saya nggak tahu ini di Zoom Anda seperti apa. Di tempat saya monitornya tidak terlalu mumpuni, jadi tidak terlalu kelihatan gambar-gambarnya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal baru. Jadi ada beberapa objek baru yang kita coba pelajari. Yang pertama adalah pool. Nah, pool ini adalah suatu objek yang kita gunakan untuk menandai bahwa semua alur yang kita kerjakan itu berada di dalam satu pool, ya. Gambarannya seperti kemarin kita buat. Nah, yang di bawah ini yang kita sebut dengan white pool, yang artinya kita kelihatan apa yang dilakukan di dalamnya. Itu adalah white pool. Sedangkan yang atas ini adalah black pool, yang artinya saat customer melakukan order, di sini lagi tidur-tiduran, sambil makan, mau sambil minum, mau sambil handphonean, mau sambil nonton TV, terserah. Kita nggak perlu tahu prosesnya seperti apa. Ya, jadi yang namanya black pool, itu kita tidak perlu tahu apa yang dilakukan. Cuma kita kasih tanda bahwa, oh di sini saya perlu ordernya dari customer. Di sini saya memberikan invoice ke customer. Ya, ini yang perlu Anda catat, bahwa yang namanya white pool itu artinya karena white itu lebih kelihatan ya, jadi transparan, kita tahu apa yang terjadi di dalamnya. Sedangkan black box pools itu adalah semua yang kita nggak tahu apa yang mereka lakukan pada saat menggunakan sistem kita. Kita hanya tahu bahwa oh dari user ini kita tahu kita butuh data apa, kita butuh informasi apa, ya. Lalu bagaimana membedakan antara mana aktor yang masuk black pools, mana aktor yang masuk white box tool? Cara membedakannya gini. Seperti kemarin, pada saat kita membuat BPMN, kita tentukan dulu, kita mau melihat dari sudut pandangnya siapa. Kalau kita melihat dari sudut pandangnya, misalkan seperti kemarin kita belanja di mana? Shopee ya, kalau nggak salah ya. Di Shopee, kemudian kita lihat dari sisi seorang konsumen. Maka, bagi seorang konsumen, sistem, kurir, kemudian seller itu adalah black box pool. Ya. Jadi itu adalah orang-orang luar yang tidak termasuk di dalam alur seorang konsumen, tapi kita butuh informasi dari mereka. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang sistem, kalau white box-nya itu kita lihat dari sudut pandang sistem, maka siapa yang terlibat tapi tidak ada di dalam sistem? Bisa jadi kurirnya, bisa jadi sellernya, bisa jadi buyernya, bisa jadi misalkan adminnya yang mengenangani database-nya, dan seterusnya. Jadi orang-orang luar yang kita butuhkan perannya, namun tidak terlibat langsung di dalam sistem kita, itu yang kita sebut dengan black box pool. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan, bisa membedakan mana yang black box, mana yang white box. Jadi alur itu adalah semua yang menjadi sudut pandang utama dalam proses yang kita buat. Ya, jadi makanya itu BPMN selalu ditanyakan dulu, ini dilihat dari sudut pandang siapa. Sehingga sebelum membuat BPMN, kita tutup mata dulu, kita bayangkan, oh ya, sekarang posisi saya sebagai seorang konsumen. Atau, oh ya, sekarang posisi saya sebagai saya sebagai sistem terkomputerisasinya. Maka apa yang saya butuhkan, apa yang saya keluarkan, dan seterusnya, semuanya harus dilihat dari sudut pandang sistem. Dan ini dari start sampai end tidak boleh mengalami perubahan. Ya, jangan seperti ini, karena saya terbiasa menggunakan Shopee, kemudian saya membuat BPMN dari sisi sistem, tiba-tiba di tengah-tengah sudut pandang saya ganti, saya ganti menjadi saya sebagai buyer atau saya sebagai seller. Nah, itu jadi salah ya BPMN-nya. Ketika kita baca, alurnya jadi nggak nyambung. Oke. Nah, berikutnya adalah lane. Lane ini adalah kita gunakan kalau di dalam satu pool. Nah, ini semoga kelihatan. Yang di sini tidak kelihatan. Ya, nggak kelihatan ya. Semoga di tempat Anda kelihatan. Yang terjadi di sini adalah di dalam satu pool, kalau kita mau membicarakan sebuah alur yang multi aktor, maka kita gunakan pisah terhadap lane-nya. Ya, jadi ini di dalam satu pool nih,
Saya tulisi pakai unit aja. Yang di rumah kelihatan nggak sih garis-garisnya? Kelihatan nggak ya kira-kira? Kelihatan ya? Di tempat saya nggak kelihatan. Nah, tulisannya banyak kelihatan. Tulisannya abaikan saja. Saya butuh hanya menunjukkan bahwa ini loh yang namanya pool, ya. Jadi yang kotak di luar ini, yang kotak besarnya ini kita sebut dengan pool, yang di dalamnya masing-masing aktor. Jadi ini kita sebut dengan lane. Ya, ini satu lane. Kemudian yang bawah adalah lane yang berbeda lagi. Nah, ini adalah lane yang kedua. Yang atas itu lane untuk aktor warehouse, yang bawah adalah lane untuk aktor shipping. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini ada yang baru datang, saya coba jelaskan kembali. Sudah saya kirim WhatsApp grup ya, untuk slide-nya. Biar enggak, di sini soalnya nggak jelas. Hari ini tadi kita baru mulai, ada pool. Pool itu adalah yang sempat kemarin kita sebut-sebut. Yang di bawah ini adalah white box pool, yang di atas ini adalah black box black box pools. Yang membedakan apa? Kalau black box ini kita tidak melihat proses di dalamnya terjadi apa. Karena kenapa? Ini outsider, orang luar. Jadi seperti ini contohnya ya. Ketika seorang konsumen memberikan order ke sistem, kita nggak peduli dia melakukan ordernya via apa. Dia lagi ngapain pada saat order, dia naik apa ke sini, dia mau jam berapa datangnya, itu kita nggak peduli. Yang kita pedulikan adalah seorang customer datang, dia memberikan order, barulah proses kita dimulai. Ya, jadi orang-orang yang ada di luar sistem yang kita butuhkan hanya transaksi datanya saja, maka disebut dengan black box pool. Nah, jadi di dalam white box pool itu kita bisa melihat alurnya seperti ini. Ini yang kita perhatikan. Sekali lagi jangan lupa, semua message sequence seperti ini kalau dihapus tidak masalah. Jadi yang atas ini nggak ada, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini ternyata kalau ini tidak ada, kemudian ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak akan mengganggu alur utama. Ya, itulah white box pool. Jadi dia bisa bekerja tanpa ada bantuan dari message flow. Kemudian berikutnya adalah kita membicarakan tentang lane. Nah, lane ini adalah ketika kita membutuhkan dalam satu alur, ternyata ada beberapa aktor yang terlibat. Ya, jadi contoh, saya mau membicarakan sistemnya Shopee. Nah, sistemnya Shopee ini tidak bisa bekerja kalau dia sendirian secara sistem gitu toh. Ada buyer di sana yang menggunakan sistem, ada seller yang jualan barang, ada kurir yang mengupdate status pengiriman, kemudian nanti ada refund dan lain sebagainya. Itu kita butuh banyak aktor. Nah, kalau saya mau melihat dari sudut pandang sistem secara lengkap, maka seharusnya konsumen, kemudian seller, kemudian kurir itu berada di dalam satu pool utama. Jadi nanti kita bisa melihat alurnya, oh yang menginputkan pembelian itu si konsumen, kemudian nanti ini dikirim, notifikasinya diterima oleh buyer. Buyer kemudian melakukan packing, dia input kode ekspedisinya, kemudian nanti dapat kode resinya, diinputkan, nanti si customer dapat notifikasi dan seterusnya. Nah, itu nanti ya, tenang aja, kita masih pakai satu aktor sekarang. Oke, berikutnya, nah ini data store, kemarin juga sempat kita singgung-singgung. Ini menggambarkan bahwa kalau message flow-nya masuk ke database, maka ini artinya adalah melakukan insert, update, atau delete. Jadi kita menambah data, mengubah data, atau menghapus data, maka panahnya masuk ke database. Kalau panahnya keluar dari database keluar ke activity, maka itu artinya adalah proses select. Dalam artian kita mengambil data dari database. Ya, hanya itu bedanya. Oke, nah ini juga kemarin sudah sempat kita bahas. Start event, beberapa yang paling sering digunakan adalah seperti ini, ada yang kosongan, artinya tidak ada yang memicu. Yang kedua adalah pada saat ada pemicu dari luar, ya nggak boleh dari aktor utamanya ya.
Jadi yang men-trigger ini adalah orang luar, maka menggunakan message, sedangkan timer adalah pada saat dimulainya sesuai dengan waktu tertentu. Misal, saya mau membuat proses backup sistem misalkan, backup database misalnya. Saya timer setiap akhir bulan, maka proses backupnya dimulai. Atau misalkan proses tagihan, di timer misalkan 3 hari sebelum tanggal tagihan, maka triggernya adalah H-3 dari tanggal pembayaran. Misalkan langsung muncul otomatis, dia akan menerbitkan tagihan. Misalnya seperti itu. Nah, yang baru untuk hari ini adalah intermediate event. Kemarin kita sempat membuat sebuah aktivitas tentang menunggu. Ya, jadi prosesnya tidak berhenti, prosesnya tidak jalan apa-apa, tapi dia bukan stop. Dalam artian bahwa dia menunggu. Contoh, bayangkan ketika kita beli barang di marketplace, maka begitu saya melakukan pembelian, yang terjadi adalah seller akan menyiapkan barangnya, kemudian seller akan menunggu ekspedisinya datang untuk mengambil, kemudian nanti si pembeli dapat notifikasi sudah dikirim, maka dia akan menunggu barangnya tiba. Nah, di sana ada kata-kata tunggu, tunggu, tunggu. Nah, itu namanya intermediate event. Yang artinya, dia adalah proses yang terjadi untuk menghold sebuah proses yang berada di tengah-tengah dari awal sampai akhir proses. Ya, jadi dia diam menunggu, tidak melakukan apa-apa sampai sesuatu men-trigger dia. Contoh, kalau saya beli barang dari Tokopedia, kemudian barang belum saya terima, maukah saya mengklik tombol pesanan diterima? Enggak dong, rugi kita. Uang kita hilang, barangnya belum terima. Nah, di sana berarti seller ketika menerima uang dari Tokopedia, dia akan menunggu pesanan diterima. Pesanan diterima diklik, barulah dia akan menerima uangnya. Itulah yang dikatakan intermediate event. Artinya di sana ada proses menunggu, selagi proses lain terjadi, maka begitu triggernya terjadi, barulah prosesnya dilanjutkan. Bisa dibayangkan? Ya, contoh lagi misalnya, saya ngajukan beasiswa nih, kemudian dikasih tahu daripada tanggal pendaftaran, nanti dikasih tahu bahwa pengumumannya adalah 2 minggu lagi. Nah, berarti selama 2 minggu itu saya menunggu. Nggak mungkin dong di BBMN saya gambarkan, oh saya menunggu sambil ke mall, saya menunggu sambil ngopi di kafe, saya menunggu sambil baca buku, sambil nonton Netflix. Nah, itu kan nggak perlu dicatat dalam BBMN kan? Pokoknya selama 2 minggu saya menunggu dengan cara apapun. Nah, itu juga termasuk intermediate event. Nah, tipe-tipe intermediate event yang paling sering digunakan adalah catching intermediate event dan boundary intermediate event. Kita lihat satu-satu. Oke? Dalam proses yang terjadi pada catching intermediate event, maka hold atau pause-nya terjadi selama triggering message-nya belum terjadi. Ya, jadi hold-nya itu menunggu sampai triggernya terjadi, baru dia akan melanjutkan ke proses berikutnya. Contoh, menunggu paket diterima. Artinya selama paket belum diterima, saya tidak bisa melanjutkan proses. Menunggu panggilan dokter pada saat ngantri dokter misalkan. Berarti saya tidak melakukan apapun sampai nama saya dipanggil atau nomor saya dipanggil, barulah saya akan mulai diperiksa. Ya. Atau misalkan saya tidak mau makan sampai berat saya turun 5 sampai misalkan 43 kilo misalkan. Berarti selama 43 kilo itu tidak tercapai, saya nggak makan. Jadi proses menunggunya, dia akan diam terus, tidak melakukan apapun juga, selama triggering message-nya tidak terjadi. Ya, begitu triggering message-nya muncul, maka proses baru bisa dilanjutkan. Oke, bisa dibayangkan ya? Sedangkan boundary intermediate event, apa bedanya?
dalam boundary intermediate event, proses menunggunya beda dengan catching intermediate event. Kalau catching intermediate event pada saat menunggu kita tidak melakukan apapun, sedangkan pada boundary intermediate event, selama proses menunggu kita melakukan sesuatu. Ya, sambil menunggu signal triggering message-nya terjadi. Oke, contoh dalam boundary intermediate event contohnya seperti ini. Misal, saya akan menunggu selama 30 menit. Kalau 30 menit sudah tercapai, makanan saya belum keluar, saya akan nanya ke waitersnya. Ya. Atau misalkan, kalau misalkan 30 menit makanan saya belum keluar, saya tinggal pulang, saya cari makanan yang lain. Ya, atau kita lebih gampang lihat contohnya. Nah ini, masing-masing intermediate event dibagi menjadi dua. Ada yang timer, ada yang message. Kita ambil contoh dulu, message. Timer catching intermediate event artinya pause-nya atau hold-nya akan dilakukan selama proses yang ditentukan. Sorry, ini tulisannya berapa? Di tempat saya nggak kelihatan. One business day, oke. Contoh di sini ada catching intermediate event yang timer. Di sini ada timernya ya. Di sini tertulis one business day, yang artinya saya apply scholarship. Di sini saya diminta untuk menunggu selama 1 hari kerja. Setelah 1 hari kerja, maka saya melakukan pengecekan status. Kalau sudah diumumkan, maka proses saya selesai. Kalau belum diumumkan, saya menunggu 1 hari kerja lagi. Jadi selama proses menunggu 1 hari kerja ini, saya tidak melakukan apapun. Ya bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Di dalam BPMN-nya tidak dicatat terjadi apapun. Ya, jadi di sini dia akan diam. Prosesnya menunggu sampai 1 hari kerja ini terlewati, baru dia akan melakukan kelanjutannya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Saya. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah timer boundary intermediate event. Nah, bedanya apa? Di dalam boundary intermediate event, selama kita menunggu, kita akan melakukan sesuatu. Nah, contoh di sini. Selama menunggu, saya menunggu pizza, ini pakai timer ya. Di tempat saya nggak kelihatan di gambarnya. Oke, putus-putus apa? Ya, oke, ini boundary ya. Di sini ceritanya seperti ini. Di sini saya melakukan menunggu pizza selama 30 menit, ya. Kalau 30 menit belum datang, maka saya akan melakukan cancel order. Ini yang namanya interrupting timer boundary event, yang artinya kalau interrupting itu, kalau triggernya ini tercapai, maka alurnya akan berubah. Kita lihat di sini, melakukan order pizza, kalau 30 menit sudah tercapai dan pizzanya belum selesai, maka dia akan pindah ke sini, jalurnya yang bawah, cancel order, selesai. Sehingga receive pizza ini tidak akan pernah tercapai. Itu yang boundary. Interrupting ya. Jadi interrupting tandanya nempel di sini, ini tidak, garisnya tidak putus-putus. Oke. Bedanya dengan non-interrupting ini tidak mengubah alur utama. Jadi di sini akan menunggu pizzanya selama 30 menit. Kalau 30 menit sudah tercapai, dia hanya nanya, Pak, pizza saya mana? Nah, selanjutnya dia nunggu lagi. Misal dalam kondisi apa? Misal kita bayar di depan. Kalau kita bayar di depan kan jam berapapun datangnya kita tunggu loh, kita sudah bayar.
Nah, jadi kalau seperti itu kita tidak bisa mengganti alur utamanya. Receive pizzanya akan tercapai pada saat pizzanya sudah datang. Jadi di sini ceritanya setiap 30 menit dia nanya statusnya sampai di mana pembuatan pizzanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bisa menjelaskan kembali kira-kira apa sih bedanya boundary dengan catching? Ayo. Kalau menggunakan catching, maka proses menunggunya, apapun yang terjadi, dia akan menunggu sampai triggering message-nya terjadi, baru dia melanjutkan. Sedangkan dalam boundary, kalau triggering message-nya terjadi, maka dia akan mengerjakan jalur alternatifnya. Itu bedanya. Ya, jadi kalau di sini bedanya adalah order pizza, waiting for the pizza, kalau sebelum 30 menit pizzanya datang, ya sudah, ini tidak akan pernah dilakukan proses menunggu ini. Ya, jadi ask for order status ini tidak akan pernah terjadi, dia lanjut ke receive pizza. Ya, jadi boundary itu dilakukan ketika ada jalur alternatif yang perlu dilakukan ketika triggering message-nya terjadi. Itu beda utamanya. Kalau catching itu malah yang ditunggu-tunggu, jadi intermediate event-nya yang ditunggu-tunggu itu untuk terjadi agar bisa melanjutkan. Kalau boundary ini sebaiknya ini tidak terjadi. Karena apa? Kalau ini terjadi nanti jalur alternatifnya jalan. Ya, semoga bisa membedakan ya. Oke, kita coba. Misal, kita sedang antri dokter. Selama ngantri dokter, kalau misalkan sampai jam 8 malam dokternya belum manggil saya, maka saya pulang. Kira-kira pakai yang mana? Catching, interrupting boundary, atau non-interrupting boundary? Interrupting boundary. Interrupting boundary. Dari mana taunya? Karena kalau ditunggu nggak ini langsung pulang. Oke, dari sana kita tahu bahwa kalau sampai jam 8 malam, pakai timer ya, itu karena kita tahu waktunya ya. Kalau sampai jam 8 malam ternyata dokternya belum manggil saya, maka saya lakukan, saya pulang. Loh, pulangnya enggak kembali nunggu, berarti membuat jalur baru. Wah, itu berarti interrupting. Nah, jadi seperti ini, karena dia akan membentuk jalur baru sehingga pemeriksaan dokternya tidak akan pernah tercapai. Ya, oke. Kalau misalkan sekarang gini, misalnya saya berangkat sekolah, kalau jam 7 lewat 10, saya misalnya masuk jam 8 gitu ya, jam 7 lewat 10 saya belum nyampe di Jagir Wonokromo, maka saya lewat jalur alternatif untuk nyampe ke kampus. Nah, berarti saya pakai yang mana itu? Catching, non-interrupting boundary, atau interrupting boundary? Non-interrupting. Sorry, siapa yang tadi yang jawab? Non-interrupting. Non-interrupting, dari mana taunya Gede? Karena kan tadi ada kata alternatif, jadi dia nyari jalan lain. Nyari jalan lain, tujuannya adalah untuk sampai ke kampus. Apapun yang terjadi, dia harus nyampe ke kampus, berarti tujuan akhirnya harus tercapai. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah sampai ke kampus, meskipun dia harus mencari jalur alternatif, maka tetap tujuan utamanya adalah sampai ke kampus, tidak mengubah tujuan utamanya. Sehingga ini adalah non-interrupting boundary event. Ya. Kalau misalkan saya antri di dokter, kemudian kalau nama saya sudah dipanggil, saya melakukan pemeriksaan. Berarti itu apa? Catching, betul ya. Jadi cara membedakan catching atau boundary adalah kalau catching itu adalah timernya itu yang ditunggu-tunggu. Sampai nama saya dipanggil, itu berarti itu adalah yang kita tunggu. Baru saya melakukan pemeriksaan. Nah, itu catching.
Tapi kalau misalkan ternyata ceritanya adalah kalau sampai jam 8.45 nama saya tidak dipanggil, maka saya lakukan sesuatu. Nah, itu boundary. Ya. Jadi untuk sampai batas tertentu saya melakukan sesuatu yang berbeda dari jalur utama, itu adalah boundary. Kalau ternyata yang ditunggu-tunggu itu untuk melanjutkan proses selanjutnya, itu adalah catching. Ya, jadi itu cara paling gampang untuk membedakan apa yang mana yang boundary, mana yang catching. Oke. Di sini ada kita coba latihan, langsung aja dijawab ya, tidak perlu membuat. Sebuah model BPMN untuk menerima delivery proses in pizza restoran. Jadi sebuah pizza restoran mau membuat alur BPMN-nya, proses dimulai ketika restoran menerima order dari seorang konsumen. Kelihatannya ini dilihat dari sisi restoran ya. Aktivitas pertama adalah menyiapkan bahan-bahannya berdasarkan request. Setelah order pizza yang diorder itu siap, maka restoran akan mengirimkan pizzanya ke alamat yang ditentukan oleh customer. Proses finish ketika pizzanya sudah dideliverkan, gitu ya. Saya coba saja sekalian ngajarin buat boundary intermediate event-nya. Kemudian di sini dijelaskan dalam kondisi khusus, dalam kondisi umum order pizza itu biasanya 15 menit selesai. Jika dalam 15 menit tidak selesai, maka restoran akan menginformasikan ke customer terkait dengan delay yang terjadi. Proses ini dilakukan tanpa menghentikan proses persiapan dari pizzanya. Maka ini pakai boundary. Interrupting or not? Not. Not dari mana taunya? Ini loh. Tidak mengubah alur utama. Oke, kita buat ini yang namanya pull ya. Jadi startnya adalah ketika ada order dari konsumen, menerima order dari konsumen. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan bahan atau memasak ya, masak pizza. Kemudian berikutnya adalah mengirimkan pizza. Nah, ini adalah alur utamanya. Jadi ini dalam kondisi normal seperti ini. Nah, di sini ternyata dikasih ada intermediate event-nya. Nah, di sini timernya adalah timer. Boundary-nya adalah timer 15 menit sekali. Nah, ini yang membedakan. Kita mau interrupting atau non. Kalau non garisnya putus-putus. Nah, ini ada tulisannya non interrupting. Berarti setiap 15 menit sekali dia akan menginformasikan ke konsumen bahwa terlambat. Gitu ya. Kemudian yang terjadi apa? Ini kembali ke sini. Nah, inilah non-interrupting boundary event. Intermediate event. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tidak? Ya, siapa ini? Dylan. Loh, putus. Oke. Belum ada, Bu. Belum ada Ya, Dylan. pertanyaan. Iya, Dylan. Kenapa, Dylan? Enggak, belum ada pertanyaan, Bu. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Ya wes, saya lanjutkan dulu ya. Nah ini jadinya. Jadi setiap kali 15 menit dia mengupdate delivery time yang baru. Gitu ya. Ini salah ya, ini harusnya nama prosesnya, tidak boleh nama aktornya. Oke. Nah berikutnya, ini sama persis dengan timer. Nah kalau timer tadi kita membicarakan batasnya dalam rupa waktu, maka kalau message, maka kita menunggu dalam rupa pesan. Ya, contoh misalkan menunggu selama 30 menit.
Nah, itu berarti kita bicarakan timer intermediate. Kalau kita bicarakan sampai nama saya dipanggil, saya nggak tahu kapan nama saya dipanggil, berapa menit saya nggak tahu, maka itu pakai message intermediate event. Ya, jadi kalau message itu berarti kita tidak tahu batasan waktunya, kita hanya tahu bahwa sampai suratnya tiba, sampai paketnya tiba, sampai nama saya dipanggil, sampai mendapat panggilan telepon misalkan. Nah, itu berarti saya nggak tahu batasnya, saya menggunakan message intermediate event. Sama dengan timer tadi, kalau saya menggunakan message catching intermediate event, artinya yang saya tunggu-tunggu ini dalam rupa message. Jadi saya nggak tahu ini kapan datangnya, tapi ini pokoknya sampai pizzanya tiba, pizzanya ready, pizza ready. Sampai pizzanya ready, saya kirimkan ke konsumen. Sedangkan boundary sama dengan timer tadi, ada yang interrupting, ada yang non-interrupting. Contoh di sini misalnya, selama mempersiapkan order, kalau ada notifikasi bahwa order di cancel oleh konsumen, maka saya lakukan cancel order. Atau misalkan, di tengah-tengah masa, kalau ada update order, maka saya melakukan perubahan terhadap ordernya. Ya, tapi dalam kondisi ini tidak boleh mestinya ya, karena sudah terlanjur dimasak, masa mau di cancel, gitu kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk intermediate event. Belajarnya nanti ya, sekalian di latihan maksudnya. Berikutnya kita bicarakan tentang gateway. Nah, ini gateway. Yang kemarin sempat kita bahas, ada eksklusif, ada inklusif, ada paralel, dan ada event. Nah, kita lihat satu-satu. Yang eksklusif gateway itu kosongan atau X sama. Ya, jadi saya mau menggunakan, nah ini, mau X seperti ini atau mau kosongan, itu sama. Ada beberapa yang menggunakan kosong. Nah, kebetulan di sini tidak ada. Kalau ada X-nya, itu menunjukkan ini adalah exclusive gateway. Exclusive gateway itu dia memilih hanya salah satu jalur saja. Contoh di sini, payment receive, yes ke sini, no ke bawah. Jadi dia hanya boleh memilih salah satu saja. Kenapa? Statistika saya 96, tidak mungkin harus dapat. Oke, kemudian di sini kalau gateway-nya di sini ada tanda garis miringnya, itu artinya kalau user tidak memberikan jawaban apapun, maka gunakan default path-nya. Ya, jadi kalau di sini user tidak memberikan jawaban apapun, maka otomatis dipilih yang yes. Harus ada? Tidak. Default flow-nya tidak wajib ada. Seperti ini saja sudah boleh. Oke. Nah, kemarin juga sempat kita bahas bahwa kalau gateway itu ada yang join, ada yang split gitu ya. Kalau split berarti dia keluar beberapa seperti ini. Kalau yang join itu artinya dia di belakang, dia menyatukan kembali alurnya. Alasannya juga kemarin sempat kita bahas, karena untuk memastikan bahwa ini jalan semua baru dilanjutkan, atau ini jalan satu jalan baru dilanjutkan, atau semua signal yang on di depan, on di belakang baru jalan. Ya, untuk membedakan itu, agar tidak bingung dengan satu activity keluar 2 garis atau satu activity menerima beberapa garis. Itu yang kemarin kita bahas. Ya, jadi kalau untuk memecah atau menjoinkan kembali, gunakan gateway. Nah, berikutnya inclusive gateway atau OR gateway. Nah, artinya ini kita boleh memilih 1 jalur, 2 jalur, atau 3 jalur. Ya, jadi kalau di tengahnya ini O, berarti saya boleh memesan pizza, boleh pesan salad, dan boleh pesan minuman. Jadi salah 1, salah 2, salah 3 boleh semua. Nah, sedangkan merge-nya kalau seperti ini, maka kalau di sini nyala 2, jadi misalkan dia pesan pizza dan pesan minuman,
maka di sini dia akan menunggu signal dari pizza dan minuman selesai, baru dia akan melakukan penagihan pembayaran. Itu yang inklusif. Kalau eksklusif tadi, maka ini salah satu, misalkan, oh ini no, ini yes. Maka kalau ini yes, dia jalurnya yes, maka di sini selesai, baru dia akan mendeliverkan barangnya. Sedangkan kalau merge-nya punyanya inklusif, maka semua yang on di depan akan ditunggu selesai semua, baru dia akan melanjutkan prosesnya. Dan yang paralel, nah ini, paralel itu sama dengan dia keluar dua. Artinya dua-duanya harus dikerjakan. Nah, daripada nanti salah, jadi jangan menggunakan yang bawah, gitu ya. Gunakan yang atas, kalau memang dua-duanya harus dikerjakan semua, gunakan yang parallel gateway. Ini artinya bahwa dua-duanya harus dikerjakan bersamaan, ataupun tidak bersamaan, tidak apa-apa. Yang penting pada saat penyelesaiannya, dua-duanya selesai, baru melakukan pengantaran pizza. Jadi kalau pizzanya sudah matang, pembayarannya belum dibayar, ya sudah, nggak boleh dikirim. Atau orangnya sudah bayar, pizzanya belum selesai, juga nggak bisa dikirim. Ya, jadi semuanya harus selesai dulu, baru melakukan pengantaran pizza. Itu yang paralel. Oke, untuk eksklusif, inklusif, dan paralel ada pertanyaan. Tidak, saya lanjutkan. Berikutnya adalah event gateway. Nah, ini gambarnya baru lagi ya. Event gateway itu bentuknya seperti ini. Kapan ini digunakan? Event gateway digunakan kalau saya menunggu beberapa signal. Contoh, saya ngantri di dokter. Kalau misalkan jam 8 belum dipanggil, saya mau nanya ke susternya. Kalau sampai jam 9 belum dipanggil, saya pulang. Ya, kalau ternyata di tengah-tengah itu saya sudah dipanggil, maka ya sudah, saya periksa. Oke, dipahami dulu kondisinya. Kalau sampai jam 8 saya belum dipanggil, saya akan tanya ke susternya. Sampai di mana sekarang urutannya? Jam 9 belum dipanggil, saya pulang karena sudah terlalu malam. Kalau ternyata sebelum waktu saya pulang itu ternyata saya sudah dipanggil, berarti saya melakukan pemeriksaan dokter. Maka yang saya bisa buat adalah seperti ini. Dari sudut pandang saya pergi ke dokter berarti tidak ada yang men-trigger saya ya, karena saya pergi sendiri. Tidak ada sisi luar yang men-trigger saya. Berarti di sini saya melakukan, misalkan daftar di perawat ya biasanya, atau admin gitu aja ya. Setelah itu berikutnya saya menunggu. Nah, pada saat menunggu ini, berikutnya saya menunggu dengan, kok nggak ada di sini? Oke, di sini tidak ada logonya. Oh, ini ada. Nah, ini adalah event gateway, maka yang saya lakukan berikutnya adalah yang pertama, kalau nama saya dipanggil, maka saya lakukan periksa ke dokter. Kalau selesai, saya pulang. Atau misalkan ini dapat resep gitu ya. Berarti ini sebagai message and event. Berikutnya, kalau misalkan jam 8 tadi saya belum dipanggil, berarti 20.00, saya lakukan jam 8 belum dipanggil, tanya ke adminnya. Kemudian kita nggak bisa apa-apa di sini. Yang kita lakukan adalah kita menunggu kembali. Sebentar.
Nah, jadi setelah tanya ke admin, kita lakukan proses menunggu kembali. Ya. Berikutnya, kalau misalkan ternyata sampai jam 21 saya belum dipanggil, sampai jam 9 malam saya belum dipanggil, maka saya lakukan, saya pulang. Pulang berarti saya tidak melakukan apapun. Ya, jadi ini membentuk jalur sendiri. Nah, ini adalah event-based gateway. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan di soal, saya tidak diberitahu saya boleh menggunakan catching, boundary, interrupting, non-interrupting, bolehkah saya menggunakan event-based ini? Dalam kondisi apapun soalnya, saya gunakan event-based. Terutama yang pakai boundary, karena boundary itu kan agak membingungkan kan cara kerjanya. Bagaimana kalau misalkan saya gunakan semuanya pakai event-based? Boleh nggak? Boleh. Contoh tadi, seperti contoh yang boundary tadi adalah, nah ini, contoh, receive order, prepare order, kalau ternyata ada update, maka saya lakukan update order. Berarti di sini saya bisa dong, setelah receive order, saya masuk event base, kalau tidak ada apa-apa, berarti dia langsung deliver, prepare order, deliver pizza. Kalau kemudian misalkan ternyata di tengah-tengah menunggu itu dia melakukan ada update dari konsumen, maka saya pindah ke update order. Itu boleh, boleh. Ya, jadi mana yang menurut Anda paling gampang dimengerti, silakan gunakan cara itu. Ya, jadi yang atas ini menggambarkan non-interrupting boundary, karena dia tidak mengubah alur utama. Yang bawah ini menggambarkan interrupting boundary, karena dia mengubah jalur utama. Ya, terutama kalau soalnya yang ditunggu signalnya banyak, itu sudah pasti menggunakan event-based gateway. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, itu berarti kita bisa menggunakan banyak cara ya, Bu? Maksudnya ada gabungan boundary, ataupun yang event gateway, apa gitu-gitu, berarti boleh lebih dari satu ya, Bu? Boleh. Bisa. Oh. Jadi sesuaikan saja dengan terminologi atau apa ya, notasi-notasi yang Anda mengerti, kemudian mau misalkan, oh ternyata di sini saya ganti dengan catching, di sini saya kasih catching timer, di sini saya catching message, di belakangnya saya kasih boundary, silakan. Oke, Bu. Ini apa, banyak sekali, saya sampai agak kebingungan. Banyak sekali. Ini cuma baru berapa persen ini dari semua yang ada di dalam BPMN. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini N-Event ya. N-Event kemarin sudah dijelaskan. Nah, ayo kita coba ini. Biasanya kalau saya dapat soal, saya lihat dulu. Kira ini dilihat dari sisi siapa? Nah, ini tidak dijelaskan. Kalau dari sini, ini cerita utamanya adalah dari employee-nya, jadi dari karyawannya. Oke, kita coba kerjakan. Seorang karyawan mau mengambil cuti. Untuk melakukannya, seorang karyawan harus mengisi form cuti dan kemudian mengirimkan form tersebut ke manajernya untuk mendapat persetujuan. Ketika seorang manajer menerima, dia akan melakukan evaluasi terhadap form cuti tersebut. Manajer ini yang berhak untuk menerima atau menolak permintaan cuti tersebut. Jadi ada dua kemungkinan ya, diterima atau ditolak. Kalau misalkan ternyata manajer itu menolak aplikasi cuti tersebut, maka seorang manajer tersebut harus menginformasikan alasannya apa, dan kemudian diberitahu ke employee-nya bahwa kamu tidak boleh cuti. Misal deadline-nya masih banyak, atau kamu terlalu sering cuti, atau kita punya
proyek besar dalam waktu dekat dan seterusnya. Kalau dalam kondisi manajernya menerima permintaan cuti tersebut, maka manajer akan memberitahukan ke employee bahwa dia sudah menyetujui, dan form cuti tersebut akan dikirimkan ke bagian HR atau SDM kalau di sini ya, Departemen SDM, dan kemudian Departemen SDM ini akan memeriksa permintaan cuti tersebut sesuai dengan jatah cuti yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Kalau misalkan dia sudah lebih dari 12 hari, maka tidak boleh cuti. Kalau dia masih kurang dari atau belum sampai 12 hari, maka oleh HR akan diterima dan kemudian diterbitkan izin untuk cuti. Nah, silakan Anda membuat diagram BPMN-nya dari sisi seorang employee, jadi dari sisi pegawainya. Silakan. Nah ini, dari sisi seorang karyawan, pastikan bahwa otak kita ini strict kita dari sisi karyawan ya. Yang pertama mengisi form cuti, kemudian memberikan ke manajer, black box-nya nanti saja mikirnya. Kita pikirkan jalur utamanya dulu. Memberikan manajer, kemudian berikutnya kita menunggu jawaban dari manajer. Berarti di sini ada catching intermediate. Kenapa catching intermediate? Kita menunggu sampai ada jawaban dari manajer, ya. Jadi di sini kita buat ini message. Kenapa message? Karena approval-nya kita nggak tahu kapan dikasihnya, ya. Di sini kita tunggu konfirmasi dari manajer. Nah, konfirmasi manajernya apa? Berupa approval atau tidak? Kalau berupa approval, berarti ini kita dapat informasi bahwa di-approve, dan kemudian ini berikutnya adalah manajer akan mengirimkan berkasnya ke HRD atau HR. Berarti dari sisi seorang karyawan, kita tidak melakukan apapun, karena yang ngirim berkasnya adalah manajernya. Di sini kita ngapain? Kita nunggu konfirmasi dari HRD. Kita menunggu konfirmasi HRD. Sekali lagi, ini adalah event karena kita menunggu konfirmasi dari HRD. Kemudian dari HRD kita cek lagi apakah approval. Nah, kalau approval berarti berikutnya kita menunggu sampai hari H tanggal kita cuti, berarti timer ya, sampai hari H cutinya, sampai tanggal cuti. Berikutnya kita melakukan cuti, ya, berarti di sini kita melakukan cuti. Kalau di sini ternyata tidak diterima, berarti ya sudah, kalau manajernya nolak, berarti ya sudah, tidak jadi cuti. Demikian pula kalau misalkan HRD-nya ternyata tidak menerima juga, berarti sama, kita juga tidak jadi cuti. Nah, jadinya seperti ini. Nah, semoga kelihatan ya. Saya coba atur.
Sekali lagi ini tidak rapi, jangan ditiru ya. Kalau punya Anda buat yang rapi biar kelihatan bisa dibaca lebih bagus. Kelihatan enggak? Kenapa? Ini taruh di sisi, tak rapikan dulu ya. Nggak enak ngeliatnya ini. Nah, seperti ini lebih mudah dilihat ya. Jadi dari awal user ngisi form cuti, kemudian memberikan ke manajer, kemudian berikutnya manajer yang menjalankan prosesnya, gitu ya. Nah, kalau kita mau nambah black box-nya, berarti di sini saya tambahi, misalkan ini adalah manajer. Berarti kapan kita melakukan transaksi dengan manajer, misalkan, oh dari sini kita memberikan surat cutinya. Jadi ini adalah surat cuti, kita berikan ke manajer. Berikutnya, manajer memberikan konfirmasi ke karyawan. Ups. Nah, seperti ini. Misalkan dalam rupa apa? Ini berupa konfirmasi, dia ditolak atau diterima. Nah, kemudian dari sini approval, nah ini HRD, berarti kita buat baru untuk HRD. Misal kalau kita mau melengkapi dengan ini ya, dengan beberapa pool ya. Misal poolnya HRD saya taruh di atas, karena dia mulainya hanya dari sini. Berarti dari sini HRD-nya melakukan konfirmasi ke karyawan. Misalkan di sini konfirmasi terima atau tolak. Nah, seperti ini. Oke, silakan dipelajari dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
Kirim-kirim ke HR-nya gimana? Kan ini dilihat dari sisi karyawan, kita tidak tahu menahu itu. Kecuali kalau kita mau buat lengkap, jadi lengkap secara sistem itu, pool kita akan ada 3 aktor di sana. Nah itu baru kelihatan nanti manajernya ngasih ke HRD atau SDM. Ya sekali lagi, barusan ada yang nanya, loh bagaimana proses menyerahkan berkasnya dari HRD ke HR, ke SDM? Di sini tidak kelihatan, karena kenapa? Prosesnya dilihat oleh karyawan. Jadi proses manajer ke SDM itu tidak kelihatan dalam alur ini. Saya mau tanya, Bu. Ini kan saya pakai yang event gateway, Bu. Bisa share screen untuk mempermudah melihatnya? Oke, Bu. Kayak gini, Bu. Oke. Diterima. Oke, ayo bagaimana teman-teman yang lain? Di sini menggunakan event based gateway. Jadi di sini menunggu signal, kalau diterima dia lanjut menunggu signal untuk ditolak atau diterima oleh XR. Sedangkan di sini kalau ditolak manajer, maka dia tidak jadi cuti gitu ya. Boleh nggak kira-kira? Hari ini kita ada bintang tamu loh teman-teman, ada Koko loh di sini. Kokonya ada di sini menemani kita. Ayo Kok, gimana Kok? Boleh nggak ini Kok? Katanya Koko Daniel boleh. Gimana yang lain? Ayo, ada yang mau kasih pendapat tentang hasil kerjanya Jabes? Di Zoom bisa Jabes? Nggak kelihatan katanya. Maklum mata tua. Kurang besar, Bu. Nah, jadi di sini pakai event based range. Dia menunggu beberapa signal. Kalau event based itu kan menunggu beberapa signal. Nah, di sini nunggu signalnya, di sini kalau diterima dia jalur ke atas, kalau ditolak dia jalur ke bawah. Boleh nggak, Rey? Boleh. Katanya Rey boleh ya, Bes? Oh, boleh. Sama ya, Bu, harusnya. Sama, harusnya sama saja. Karena kan kita nunggu beberapa signal. Ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Ada lagi, Jabes, sekalian dilengkapi ini ya, yang message flow-nya dari black box ke white box-nya, dikasih keterangan masing-masing garis putus-putus itu mengumpulkan ngirimkan apa, ngirim atau nerima apa. Oh, ini bukan dari sini, Bu, Kak. Ini udah diterima. Nggak boleh, kayak gini kan mengumpulkan form ke manajer. Nah, ini ngirim ke manajernya form apa yang dimaksud? Itu kasih keterangan di garis putus-putusnya. Ini mengirimkan informasi apa? Contoh gini, tolong stop share dulu. Contoh yang dikhawatirkan seperti ini, kalau kita tidak kasih garis putus-putusnya, misal ya, kita membicarakan sistem. Misal, saya punya start, kemudian di sini misalkan contoh toko gitu ya. Berarti di sini mencatat atau menyimpan order, gitu ya. Pada saat proses di sini saya sekalian mau nulis bahwa di sini tuh nanti ngirim notifikasi ke customer-nya, misalkan seperti itu. Nah, maka ini bisa kita kasih langsung. Jadi ini misalkan proses membuat nota jual, gitu ya. Di sini mencatat dan misalkan mencatat order, kemudian berikutnya menyimpan order. Nah, di sini ini kita dilihat dari sisi sistem.
Nah, kemudian di bawahnya saya punya di sini konsumen. Nah, ini jalannya paralel. Jadi pada saat menyimpan order, dia sekaligus mengirimkan notifikasi nih dari sistem ke konsumen. Di sini notif order dibuat. Daripada saya buat satu aktivitas lagi, ini boleh. Jadi seperti ini. Saya mengirimkan notif order dibuat, kemudian di sini selesai. Kemudian di sini saya mau tambahkan, misalkan saya mau tambahkan database. Nah, di sini saya kasih dia pencatatan ke database. Misalkan ini melakukan proses, oh nggak bisa. Nah, di sini misalkan ini data order. Nah, jadi sudah tahu ini bahwa menyimpan order, berarti di sini masukkan ke data order. Nah, ini loh yang dikhawatirkan kalau kamu nggak nulis apa-apa. Misalkan prosesnya seperti ini. Jadi mendingan dibiasakan semua message flow yang ke external pool, berikan catatan ini ngirimkan apa. Ini harus dalam rupa informasi ya. Ini nggak boleh, kalimatnya nggak boleh menggunakan kata kalimat kerja. Ini adalah informasi apa yang kita alurkan ke external pool. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya yang solve-nya jadi tadi. Gimana Benhard? Sorry. Mau tanya soal yang punya Jabes tadi, Bu, masih kurang paham. Oh, oke. Jabes, share lagi Jabes. Itu yang dari mengajukan form ke manajer itu berlanjut ke yang event atau turun ke bawah dulu? Event kalau gambarnya Jabes. Ke bawah itu kemana, Benhard? Maksudmu Yang kemana? ke manajer, Bu. Oh, ini maksudmu. Ini dulu, garis ini, atau ke sini dulu maksud? Kelihatan nggak ya kursorku? Udah kelihatan, Bu. Yang ke kanan atau ke bawah? Maksudmu yang itu? Iya, Bu. Dua-duanya jalan. Kalau ini itu seperti pekerjaan sampingan gitu loh. Jadi yang message flow ini adalah pekerjaan sampingan dari aktivitas ini. Ini anggapannya ini paralel. Ya, karena kalau keluar dua itu kan paralel. Itu aja yang diingat-ingat. Kalau keluar dua garis itu berarti semuanya dikerjakan. Baik, makasih, Bu. Ya, Bu mau tanya, yang event base itu arah masuknya cuma satu nggak apa-apa ya? event base arah masuknya cuma satu. Iya, cuma satu. Oh nggak, Nggak minimal apa-apa. 2. Enggak, keluarnya yang minimal 2. Kalau cuma nunggu satu kan nggak perlu pakai event base gateway. Contoh yang ditunggu cuma misalkan yang ditunggu cuma namanya dipanggil, kan nggak usah pakai event base gateway. Yang gateway itu adalah untuk biasanya memecah atau menggabungkan beberapa alur. Oke, Bu. Ya, ayo ada lagi? Nggak ada, yakin? Semua sudah ngerti ini? Enak ya, lihat pinter-pinter gini ya. Masih proses, Bu. Proses, oke. Yang sudah ngerti, coba diganti. Bagaimana kalau misalkan proses ini terjadi pada beberapa aktor? Jadi ada manajer di sana, ada HRD di sana, dan ada karyawan itu sendiri. Jadi poolnya dibagi menjadi 3. Ini caranya gini ya, di dalamnya kita kasih tambahan. Ini sorry. Ini ada 3. Ya, jadi di sini ada karyawan, di sini ada manajer, atau karyawannya taruh tengah aja biar gampang. Di sini ada karyawan, ada manajer, dan ada HRD. Ayo silakan. Misi Bu Lili, ini share screen-nya ketutup kan Bu? Oh iya, sorry, sebentar. Oke, baik. Saya ulangi ya. Di sini saya mau membuat beberapa lane, maka saya bisa klik di sini. Nah, kalau mau 2, misalkan saya baru tahu 2 nih.
Nanti mau nambah lagi di bawahnya, silakan. Seperti ini. Namanya, nah ini diagram I/O tidak menyediakan. Kalau di Bisagi kayaknya bisa. Kalau kamu pakai Visio. Kasih komen aja kalau enggak. Bisa? Siapa cara? Oh, ini bisa. Ya, betul. Ini misalkan ini HRD. Nah, ini karyawan. Ini manajer. Berarti dimulainya dari siapa? Dimulainya dari seorang karyawan pada saat dia melakukan mengisi form cuti. Proses pengajuan cuti. Nah, guys, dari isi form cuti terus dilanjutkan. Daniel tadi masuk ditanyain enggak? Enggak, jadi langsung masuk aja. Isi form cuti, kemudian menyerahkan ke kirim ke manajer, atau karena kita di sini sudah punya manajer, berarti kita bisa mengirimkan. Nah, berarti di sini saya pindah ke sini. Nah, berarti ini dia melakukan catching ya. Nah, ini dia melakukan catch event, menerima form cuti. Sudah menerima form cuti, kemudian dia melakukan memeriksa form cuti. Nah, kemudian berikutnya, setelah manajer melakukan memeriksa form cuti, berikutnya dia memberikan approval atau penolakan. Ini modelnya bisa macam-macam ya. Anda punya asumsi sendiri juga boleh. Di sini, atau misalnya gini, ada yang lebih detail lagi. Saya nggak mau kayak gini, ini nggak detail. Ini, kemudian berikutnya, ini dia ngirimkan pesan nih. Ngirimkan pesan berarti throw event. Nah, form cuti, ke bawahnya diterima oleh intermediate event lagi. Di sini, dia menggunakan yang catch. Berarti di sini form cuti. Kemudian berikutnya dia memeriksa, menerima atau tidak, dia akan tetap mengirimkan pesan, ya. Jadi di sini dia akan tetap mengirimkan throw event. Kalau dia menerima, kalau di sini terima, sebentar, di sini saya gateway dulu aja. Kalau dia menerima, maka dia, tolak dulu ya. Kalau dia tolak, maka di sini akan terima message penolakan. Berarti ini menggunakan catch, ditolak. Nah, berarti ini approval-nya. Di sini tidak disetujui. Kalau disetujui, dia akan mengirimkan pesan baik ke si karyawan ataupun HRD gitu ya. Berarti di sini sama, dia throw event.
berarti ini approval-nya iya. Di sini ngirimnya saya asumsikan langsung ke HRD aja ya, kalau misalkan diterima ya. Berarti di sini adalah catch event. Berarti di sini dia akan menerima form cuti. Kemudian dari form cuti ini dia akan memeriksa sisa cuti. Kalau sisa cuti masih cukup, berarti dia akan mengirimkan approval. Berarti dia akan mengirimkan approval ke karyawan. Ini kalau detail ya. Jadi ini kalau detail. Nah, kalau tidak cukup, berarti dia akan mengirimkan, atau saya sudah malas nih ya, sudah kalau cuti tidak cukup ini kan bukan kondisi yang ideal. Langsung aja sini penolakan. Saya tidak mau terlalu detail, misalkan untuk penolakan ini kan kondisi yang tidak diharapkan. Wes, saya buat gini aja. Kemudian dari sini, tuh. Dari sini misalkan saya ke N untuk tidak jadi cuti. Nah, kemudian yang ini jangan lupa, ini juga disambungkan ke sini. Berarti dia tidak jadi cuti, gitu ya. Berarti pastikan bahwa semua alur mempunyai ending, tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Berarti ini cuti, oke. Cuti diterima, cuti oke, cuti dilaksanakan, terserah Anda bahasanya. Ya, ini kalau multi aktor. Jadi kalau multi aktor itu kelihatan masing-masing prosesnya itu seperti apa. Anda punya bentuk yang lain, silakan. Mau pakai event based gateway, silakan. Bu, kalau misalnya pakai terminate boleh nggak, Bu? Terminate boleh, di tengah sini pakai terminate karena ini kondisi yang tidak diharapkan, gitu ya, boleh. Atau misalkan cutinya batalnya mau sendiri-sendiri juga boleh. Ini batal cuti karena cuti habis. Nah, ini kita masing-masing tahu nih endingnya batalnya karena apa. Misal yang ini karena ditolak manajer. Kasihan sekali ya statusnya ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau di sini berarti saya tidak jadi cuti karena ditolak manajer. Kalau yang di sini endingnya adalah saya tidak jadi cuti karena cuti saya habis. Ya, sesuai dengan pemeriksaannya masing-masing. Mau dijadikan satu boleh, dipisah boleh. Ya, gimana? Ada pertanyaan yang di sini? Wah, begini juga ini. Ayo, yang di rumah gimana? Ada pertanyaan kah? Yang sudah selesai, bayangkan Anda mau nonton di XX1 dengan kondisi saat ini. Ada yang sudah nonton belum? Oh, belum. Ya sudah. Dengan yang sebelumnya pernah nonton enggak? Sebelum corona, sebelum pandemi? Pernah toh? Waktu PDKT sama siapa? Oke. Bayangkan kita mau nonton, masih ingat nggak ya 2 tahun yang lalu kita mau nonton di XX1 gitu ya? Kayak apa modelnya? Bayangkan kita sebagai seseorang yang mau pergi nonton. Beli tiketnya seperti apa caranya?
buat sesuai dengan asumsi Anda, kreasikan sesuai dengan apa sejauh mana yang Anda tahu tentang bagaimana cara membeli tiket. Silakan. Mau beli langsung boleh, pakai MTix boleh, terus pakai apa lagi? Kayak 2 itu ya. Ya, ada yang beli langsung di tempat, jadi on the spot. Ada juga yang belinya lewat MTix. Masih ada yang ingat nggak MTix itu apa? Masih, kamu sudah kuliah, mereka SMA loh. Ya, oke, silakan. Yang sudah selesai boleh membuat tentang proses membeli tiket di XX1. Iya, Bu, beliannya pelit. Kecewa aku sama Ibu. Ya wes, cepat sembuh ya. Saya tidak merasa kecewa ini sama orang loh, Bu. Kenapa? Nggak berani, saya nggak berani ngajak ngomong wes. Ayo, yang lain gimana? Ada yang mau share screen untuk jawabannya? Beli tiket. Sampai proses nonton? Mungkin nggak jadi, Bu. Tuh, Nggak jadi. gondongan bener loh anak ini sekarang. Lupa saya kalau saya nggak di kelas. Jabes sudah, Jabes? Belum, Bu, masih yang tadi. Ya wes, oke. Ini ada yang butuh gambarnya enggak ya? Kalau ada yang butuh gambarnya saya download. Saya, Bu. Oke. Kasih. Berarti enggak jadi coklat ya? Sudah tak kasih gambar loh kamu. Alah, Bu, kasih terus, Bu, gambarnya, Bu. Ini coklat, Bu, timbang gambar, Bu. Gondokan yang minta ampun. Oh, berarti pakai yang ini ya. Gambarnya bisa bagus enggak ya? Kecil loh jadinya, karena kan ini banyak isinya. Jadi SVG itu apa? Oh ini yang bawah juga kesimpan ya. Satu file pokoknya ya. Oke, dimulai dari apa ini? Kalau misalkan saya menggunakan jalur umum dengan jalur MTix itu sama enggak ya? Enggak sama kayaknya ya. Kalau iya, lokernya juga enggak sama ya. Cuma endingnya sama, kita masuk gitu toh ya. Oke, misal saya menggunakan MTix, berarti di sini adalah jalurnya MTix. Ada yang masih ingat gimana caranya beli lewat MTix? Buka aplikasi, terus cari film, terus pilih kursi. Pilih hari, Bu. Oh, pilih tanggal. Cari apa? Film dulu atau tanggal dulu nih? Film dulu, Bu, baru tanggal. Pilih tanggal. Oh, boleh hari lain ya? Bisa, Bu. Baru Pilih pilih kursi. kursi. Kemudian Pembayaran kalau nggak salah, Bu. Konfirmasi gitu, Bu. oke, pembayaran. Terus dapat konfirmasi. Gini ya, berarti saya Itu, mendapatkan Bu, dapat tiketnya, Bu. Barcode setelah buat bayar toh. Nah, ya ini makanya saya pakai ini intermediate. Berarti di sini saya menggunakan cash ya. Berarti ini konfirmasi atau barcode ya, barcode pembayaran. Terus habis itu berikutnya saya datang ke Access1, terus scan kan barcode, itu terus print tiket. print tiket.
Terus? Ya wes, berarti nunggu waktunya ya, nunggu sampai waktunya tiba, berarti timer intermediate. Kemudian masuk ke apa namanya, studio. Sampai lupa loh. Oke, masuk ke studio. Berikutnya, kalau saya menggunakan cara biasa, berarti dimulai dari sini, datang ke X1, kemudian antri ya. Berarti kalau antri ini nunggu ya, nunggu berarti saya menggunakan intermediate. Sampai tiba gilirannya, giliran antrinya, berarti di sini saya pakai catch. Sampai tiba antrian, kemudian pilih, sama ya, pilih film, kemudian pilih kursi, nggak pilih tanggal ya, karena biasanya hari H ya, kalau di studio langsung. Iya, pilih jam. Pilih jam, terus pilih kursi, kemudian bayar, kemudian dapat tiket. Gitu ya. Ini dapat tiket berarti saya dapat ini pakai yang catch. Tiket, kemudian selanjutnya nyambung ke menunggu sampai waktu nonton tiba. Nah, seperti ini baru masuk ke studio. Nggak jadi nonton ya, ya itu kondisi tidak ideal. Kamu mau tambahkan boleh, tidak boleh. Ya, jadi kalau misalkan mau dikasih pengecekan, gimana kalau tanggal itu sudah penuh, nggak dapat tiket, mau ganti. Nah, itu kasih banyak nanti jadi pemeriksaannya. Pilih tanggal, nanti ada gateway-nya. Kalau oke, lanjut ke pilih kursi. Kalau tidak, cari film lain, misalkan. Nah, punya array khusus ditambahi, ceweknya ada atau enggak, gitu ya. Ini biar gambarnya tidak terlalu kecil nantinya. Kalau bikin kayak gini tapi nggak teliti punya itu ya. Tergantung. Kalau proses utamanya sudah dapat semua ya nggak apa-apa, sudah jalan-jalan aja. Sesuai kebutuhan, betul. Pokoknya yang diceritakan di ceritanya itu sudah dapat semua, ya sudah selesai, nggak apa-apa. Ya, jadi ini sama dengan ketika kita buat IR diagram. Kamu mau buat sedetail apa, itu tergantung kita sebagai desainernya. Ya, makanya itu ini sangat dipengaruhi dari level logik seseorang. Semakin kita banyak tahu, ya kayak tadi kamu ngomong itu, gimana kalau tanggalnya penuh, gimana kalau kursinya habis. Nah, itu kan logik kita kan, kita ngembangin sendiri. Ya, dan sekali lagi BPMN ini bergantung dengan siapa kita ngomong. Kalau kita mau menunjukkan ke misalkan cuman ke calon investor kita, kayak gini sudah cukup. Mereka cuma butuh jalur ideal saja. Nah, tapi kalau kita ngomong sama developernya, sama anak buah kita sebagai tim programmer, kita perlu detail. Karena kenapa? Loh, kalau pilih tanggal-tanggalnya penuh, terus programnya kemana? Nah, itu kita kasih konfirmasi di sini. Kalau penuh, dia berarti bisa kembali ke menu, misalkan cari film lagi, atau pilih tanggal lain. Kembali ke pilih tanggal lagi, misalkan. Ya, jadi sekali lagi BPMN ini sangat bergantung, ditentukan dengan siapa kita ngomong, itu untuk menentukan tingkat kedetailannya. Ya, oke, ini juga saya simpen dulu. Salah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk sementara kita pakai satu sudut pandang dulu ya, agar kita terbiasa dulu dengan mengerjakan ini dari sisi sudut pandang siapa. Kita menentukannya biar enggak bingung dengan banyak user seperti itu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini sampai di sini, nanti jawaban hari ini akan saya berikan lewat WhatsApp group.
Muncul nggak ini? Kok nggak bisa ya? Nah, oke. Jawaban latihan hari ini sudah saya sudah masukkan di WhatsApp group, silakan dipelajari. Kalau misalkan ada pertanyaan, sangat boleh nanya. Atau misalkan saya punya versi yang seperti ini, boleh atau tidak, itu mau ditanyakan lewat WhatsApp group juga boleh. Ya, oke. Sampai jumpa.